Nah, sebelum di bagian adveksi, kita coba tunjukkan contoh untuk kasus ya pendinginan secara instan dari intrusi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita membayangkan ada suatu dike dengan lebar 2W. Ya, kalau misalkan kita belajar geologi ada beberapa tubuh batuan, misalkan di sini ada, kita kenal ada seal, ada pluton, batolit, ada dike, ada lakolit dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya dike seperti kasus yang kita bahas sebelumnya dan memiliki uh, panjang yang infinite, berarti tak hingga ya extendnya pada arah Y dan Z ya, asumsinya ini untuk perhitungan yang sederhana saja. Jadi pada arah vertikal dan pada arah Y, sedangkan ke arah X nya kita memiliki lebar 2W. Jika kita mengasumsikan bahwa tidak ada heat generation dan dike tersebut memiliki temperatur awal T besar 0 dan kita mengabaikan latent heat atau panas yang lain, maka persamaannya untuk kita selesaikan difusi adalah ini, dan kondisi batas kita memiliki T besar sama dengan T0 pada saat time sama dengan 0. Maka itu berlaku untuk lebar minus W sampai W. Kita asumsikan di bagian tengah-tengahnya itu adalah X nya 0, maka lebar 2W kita punya minus W sama ke arah kanan W plus W begitu ya. Dan kondisi kedua T besar sama dengan 0 pada T sama dengan 0 untuk ini, untuk koordinat X nya itu yang melebihi dari tubuh dike atau lebar dike nya. Jadi ketika lebih besar dari W atau lebih kecil dari W, maka solusinya kurang lebih ditunjukkan oleh persamaan ini. Ini berkaitan dengan difusi. Jadi kita punya distribusinya nanti untuk time sebagai fungsi X, T. Di sini punya T0 besar per 2, kemudian ini ada error function W minus X dibagi 2 akar kappa T ditambah error function W tambah X per 2 akar kappa T juga. Nah, ini kurang lebih persamaannya kalau misalkan berkaitan dengan pendinginan kurang lebih instan begitu ya. Jadi berkaitan dengan persamaan difusi yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Nah, untuk kasus yang secara umum mungkin sederhananya kita bisa buat perkiraan. Jadi untuk kasus general, temperatur pada dike kurang lebih sekitar T0, T besar 0 dibagi 2 ketika temperaturnya demikian ketika waktunya sudah mencapai W kuadrat dibagi kappa, dan juga sekitar T besar 0 per 4 temperaturnya pada saat waktunya sudah mencapai 5 W kuadrat per kappa. Ini mungkin kita bisa uji dengan menggunakan persamaan sebelumnya dan menggunakan nilai-nilai yang kita bisa hitung. Kita bisa tunjukkan apakah ini berlaku untuk kasus general tersebut. Kemudian untuk temperatur tinggi di luar dike ya mungkin berhubungan dengan zona kontak. Jadi pada jarak W, sejauh W dari tepi dike, temperatur tertinggi yang bisa dicapai kurang lebih hanya sekitar atau kurang lebih T besar 0 bagi 4. Sedangkan pada jarak W per 4 dari tepi dike, jadi ada bagian dike begitu yang paling tepi, sejauh W per 4 dari tepi tersebut temperaturnya akan mencapai kurang lebih T besar 0 per 2. Ya, mungkin
ini perlu dipertimbangkan berkaitan dengan waktunya juga ya, kapan ini bisa mencapai, tapi kurang lebih temperatur tertinggi yang bisa dicapai ini kurang lebih beberapa catatan yang mungkin kita bisa lakukan perhitungan untuk melihat pernyataan ini. Baik, selanjutnya untuk advektif transfer. Jadi panas dihadirkan secara advektif yang di sini akan melibatkan pergerakan relatif dari material. Jadi sebelumnya mungkin kita belum mengasumsikan terkait dengan pergerakan relatif antara volume material dan sekitarnya. Sekarang kita mempertimbangkan bagaimana temperatur dari volume yang kecil berubah terhadap waktu dan bagaimana perubahan tersebut juga terjadi berkaitan dengan gerak relatif terhadap suatu area di mana temperaturnya juga bervariasi terhadap kedalaman. Kita mengasumsikan bahwa volume elemen bergerak dengan kecepatan U begitu ya pada arah Z. Jadi tidak lagi diam. Jadi kecepatannya U subscript Z atau UZ ini pada kedalaman Z. Ya kecepatan ini pada waktu T dan pada kedalaman Z plus UZT. Nah, di sini persamaannya menjadi lebih kompleks. Di sini kita punya persamaan sebelumnya. Jadi do T kecil, do T besar per do T kecil ini sama dengan persamaan heat flow yang sebelumnya. Ini kemudian dilibatkan untuk pergerakan relatif dari volume yang kecil dengan kecepatan UZ ini pada kecepatan vertikal. Dan dari persamaan ini kita juga bisa menunjukkan kalau misalkan kasusnya secara 3 dimensi, ya tentu saja ini turunan keduanya menjadi del kuadrat T karena mempertimbangkan arah X, Y, Z. Demikian juga untuk bagian ini juga del T besar, begitu mempertimbangkan arah X, Y, Z. Nah, sedangkan bentuk dari ini U atau vektor, ya sebelumnya ini UZ menjadi U vektor ya. Jadi ini memiliki arah untuk pergerakan dari suatu volume begitu. Ini merupakan term dari atau pola dari advektif transfernya. Oke, kira-kira apa lagi yang mungkin bisa kita bahas? Ya, secara umum ini berkaitan dengan pola do T besar per do T kecil ditambahkan dz per dt, karena dz per dt ini adalah kecepatan begitu ya, dan di sini ada do T per do Z, maka dz per dt ini adalah UZ. Mungkin itu petunjuk dari yang coba dicatat di sini. Mungkin saya coba mengelaborasikan lebih baik. Saya coba. Jadi ketika kita memperhitungkan untuk advektif transfer, jadi kita sebelumnya sudah mempelajari berkaitan dengan heat flow equation, do T besar per do T kecil ya, do T besar per do T kecil temperatur terhadap waktu,
Dan karena kita melibatkan adanya pergerakan material berkaitan dengan adveksi, maka di situ kita kenal adanya dz per dt sebagai kecepatan pada arah vertikal, atau kita bisa sebut sebagai uz. Di sini adalah kecepatan pada arah vertikal dari material yang dikalikan dari dou t per dou z. Nah, di sini adalah pola dari advektif transfer pada satu dimensi. Kalau misalkan secara 3 dimensi, kita perlu mempertimbangkan arah pada x, y, z. Demikian juga di bagian ini yang sebelumnya hanya z saja, kita pertimbangkan juga ke arah x, y, z. Jadi kurang lebih ini persamaan yang perlu dipertimbangkan untuk adveksi. Jadi lebih panjang dibandingkan persamaan sebelumnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sudah menyimak sampai akhir. Saya menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.